Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan cara mendeskripsikan kode error dalam web. Yang pertama itu ada informasional yang menambahkan bahwa permintaan sedang diproses dan belum selesai sepenuhnya. Kemudian ada continue server yang menerima permintaan awal klien bisa dilanjutkan mengirim permintaan. Selanjutnya itu ada switching protokol, klien meminta pergantian protokol server setuju. Kemudian ada processing server sedang memproses permintaan atau digunakan di web developer. Kemudian berhasil atau sukses, menandakan bahwa permintaan dari klien berhasil diterima dan diproses. Oke, permintaan berhasil. Kemudian create sumber daya berhasil dibuat, misalnya saat diupload. Kemudian ada akses permintaan diterima tapi belum diproses. Kemudian no konten permintaan berhasil tapi tidak ada konten untuk yang ditampilkan. Kemudian ada redireksi klien perlu melakukan tindakan lanjutan atau bisanya diarahkan ke URL lain. Kemudian ada moved permanen, yaitu halaman sudah berpindah permanen. Selanjutnya ada font halaman atau sementara dipindahkan. Not modified konten tidak berubah, bisa digunakan versi cache. Selanjutnya ada temporary redirect, sama seperti tidak boleh mengubah metode permintaan. Kemudian ada kesalahan dari sisi klien. Terjadi kesalahan pada permintaan dari klien atau browser. Bad request, permintaan tidak valid atau syntax error. Unauhoris perlu login atau token autentikasi. Kemudian ada forbid atau akses ditolak meskipun sudah terautentikasi. Not found, halaman atau file tidak ditemukan. Selanjutnya ada kesalahan dari sisi server gagal memproses permintaan yang sebenarnya valid. Kemudian internal server error, kesalahan umum di sisi server. Not implement, server tidak mendukung fitur yang diminta. Bad gateway, server mendapatkan respon error dari server lain. Service unavailable atau server sedang sibuk atau down. Gateway timeout, server tidak mendapat respon tepat waktu dari server lain. Adapun informasional atau lanjutan, early hints memberi petunjuk awal sebelum respon utama, sering digunakan untuk optimasi pemuatan halaman. Yang selanjutnya itu berhasil atau lanjutan, non-authoritative information data berhasil didapatkan tapi dari cache atau proxy, bukan dari server utama. Reset konten klien ini diminta mereset tampilan form, misalnya setelah mengisi formulir. Adapun lanjutan dari si user mengarahkan ke sumber lain dengan metode GET. Use proxy, klien diminta menggunakan proxy untuk mengakses sumber daya. Adapun error dari klien, lanjutannya yaitu not accessible